Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fernanda Wahyu Nurjannah dengan nomor induk mahasiswa 1264012120078 dari program studi perbankan syariah kelas 2B semester 2. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mensucikan hadas dan najis untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih muamalah yang diampu oleh Bapak Muhammad Syarif Thoyib MPD. Yang pertama di sini saya akan membahas bagaimana cara mensucikan najis. Najis di sini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah najis mughaladoh atau najis tebal. Najis ini disebabkan oleh air liur anjing dan cara mensucikan najis ini adalah membasuhnya sebanyak 7 kali dan 1 di antaranya harus dibasuh dan dicampur dengan tanah liat. Najis yang kedua adalah najis mukhafafah. Najis ini adalah najis ringan. Najis ini disebabkan oleh air kencing bayi laki-laki dan perempuan yang masih belum memakan apapun selain ASI dari ibunya. Cara mensucikan najis ini adalah apabila najis tersebut terkena dari bayi laki-laki, maka cukup memercikkan bagian yang terkena air kencing dari bayi laki-laki tersebut. Namun apabila terkena air kencing dari bayi perempuan, cara mensucikannya harus dibersihkan dengan air yang mengalir. Najis yang ketiga adalah najis mutawasitoh atau najis pertengahan. Najis mutawasitoh ini di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah najis hukmiyah. Najis hukmiyah ini adalah najis yang diyakini adanya tetapi tidak terdapat zat, bau, rasa maupun warnanya. Sehingga cara mensucikan najis ini adalah dengan mengalirkan air kepada benda yang terkena najis tersebut. Jenis najis mutawasitoh yang kedua adalah najis ainiyah. Najis ainiyah ini adalah najis yang diyakini adalah adanya zat, bau, rasa maupun warnanya, dan cara mensucikan najis ini adalah dengan membersihkan atau menghilangkan zat, bau, warna maupun rasa dari benda yang terkena najis tersebut. Materi yang selanjutnya adalah tentang hadas. Hadas di sini terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah hadas besar dan yang kedua adalah hadas kecil. Hadas besar adalah hadas di mana kondisi seseorang sedang mengalami janabah dan harus disucikan dengan cara mandi junub. Tata cara mandi junub di sini ada 10. Yang pertama adalah membaca niat dan juga bismillah. Niat dari mandi janabah itu sendiri adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Kemudian langkah yang kedua adalah mencuci tangan sebanyak 3 kali. Kemudian langkah yang ketiga adalah membersihkan kemaluan dengan menggunakan tangan kiri. Kemudian yang keempat adalah mencuci tangan kiri yang sudah digunakan untuk membersihkan kemaluan dengan sabun. Yang kelima adalah berwudu. Yang keenam adalah mengguyurkan air sebanyak 3 kali dari kepala sampai ke pangkal rambut. Yang ketujuh adalah membersihkan kepala sebagian kanan, kemudian kepala sebagian kiri. Yang kedelapan adalah menyela-nyela rambut menggunakan jari-jari tangan. Yang kesembilan adalah membersihkan badan dengan air yang mengalir mulai dari badan sebelah kanan dilanjutkan dengan badan sebelah kiri. Dan yang terakhir adalah membasuh kaki. Yang kedua di sini adalah hadas kecil. Hadas kecil adalah kondisi di mana seseorang sedang tidak mengalami wudu atau sedang tidak dalam berwudu. Cara mensucikan hadas kecil ini adalah cukup dengan berwudu. Tata cara berwudu yang pertama adalah mencuci tangan dan juga membaca bismillah. Kemudian yang kedua adalah kumur-kumur. Kemudian yang ketiga adalah membasuh hidung. Kemudian yang keempat adalah membersihkan muka. Kemudian selanjutnya adalah mencuci tangan sampai ke siku. Yang selanjutnya adalah mencuci sebagian kepala, kemudian selanjutnya adalah membersihkan telinga, dan yang terakhir adalah mencuci kaki. Semua tata cara wudhu tersebut harus dilakukan sebanyak 3 kali dan berurutan. Nah, kemudian niat dari berwudhu adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, nawaitul wudhu alirofil hadasil akbari fardholillahi ta'ala. Sekian yang dapat saya sampaikan terkait tentang materi bagaimana cara mensucikan hadas dan juga najis. Semoga apa yang saya sampaikan bisa berguna bagi teman-teman semuanya. Saya memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dalam bertutur kata. Sekian dari saya. Wallahumma fiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.